Pertandingan Inggris melawan Skotlandia selalu jadi pertandingan derby yang panas. Ini adalah derby internasional tertua yang pernah ada di dunia sepak bola. Dan pertandingan ini adalah edisi ke-116. Pertandingan persahabatan ini memperingati pertemuan pertama mereka yang terjadi 150 tahun lalu. Dan seperti acara ulang tahun kebanyakan, pasti ada badut penghibur. Di pertandingan ini, badut itu adalah Harry Maguire yang mencetak gol bunuh diri sebagai pemain pengganti. Untungnya Inggris masih bisa menang 3-1. Phil Foden mencetak gol pembuka di menit ke-32, kemudian giliran bintang baru Al Real, Jude Bellingham, yang unjuk gigi di menit ke-35. Dan setelah gol bunuh diri Maguire di menit 67, Harry Kane mencetak gol pamungkas di menit ke-81. Pemanggilan Harry Maguire ke timnas sendiri sebenarnya sudah jadi pertanyaan. Banyak orang yang meragukan keputusan Southgate, dan semua itu tampak jelas saat Southgate memainkan Maguire di pertandingan lawan Ukraina sebelumnya. Di pertandingan itu, Maguire tak mampu menjaga pemain yang harusnya ia jaga, sehingga gol. Untungnya Inggris bisa menghindari kekalahan setelah mampu imbang 1-1. Tapi performa buruk Maguire itu membuat Southgate kembali mengevaluasi keputusannya. Akhirnya di pertandingan persahabatan ini melawan Skotlandia, Maguire di bangku cadangkan. Southgate memainkan duet Guehi dan Lewis Dunk di posisi bek tengah. Awalnya permainan berjalan lancar, bahkan Inggris bisa mencetak 2 gol pembuka sebelum jeda. Tapi memasuki babak kedua, Southgate memainkan Maguire menggantikan Mark Guehi. Dan di menit 67, Maguire langsung berikan gol bunuh diri untuk Skotlandia. Sebenarnya itu memang bola yang sulit untuk ditangani. Tapi kesalahan itu membuktikan Maguire bukan pemain yang pintar dalam mengambil keputusan. Gol bunuh diri itu nyaris jadi momentum Skotlandia untuk membalikan keadaan. Untungnya Harry Kane masih bisa melebarkan jarak keunggulan. Blunder konyol yang diciptakan Maguire ini tentu bakal jadi bahan bakar olok-olokan para fans ke mantan kapten Manchester United itu. Maguire jelas tampak berkarat karena belum pernah jadi starter untuk United musim ini. Tapi di akhir pertandingan itu, Southgate mudah marah dengan perlakuan yang diterima Maguire. Baginya, kritik untuk Maguire keterlaluan. Ini adalah konsekuensi dari perlakuan konyol terhadapnya dalam jangka waktu yang lama. Saya tidak akan pernah tahu ada seseorang pemain yang diperlakukan seperti dia. Bukan dari fans Skotlandia, tapi dari komentator, pakar, apapun itu. Ini telah melampaui apapun yang pernah saya lihat, ungkap Southgate dikutip dari Guardian. Pelatih Inggris itu kemudian menambahkan kalau Maguire adalah bagian penting dalam generasi emas Inggris. Southgate juga berkata kalau ia akan terus mendukungnya, sebab ia tahu kalau Maguire adalah pemain top dan penting untuk timnya. Dia telah jadi bagian penting dalam salah satu tim Inggris tersukses dalam beberapa dekade terakhir. Saya telah berkata soal pentingnya pemain senior kami, dia sangat penting dalam itu, lanjutnya. Masih jadi misteri soal alasan sebenarnya mengapa Southgate begitu sayang dengan Maguire. Tapi satu yang pasti, Southgate harus berani meninggalkan Maguire jika ingin Inggris berbicara banyak di Euro 2024. Southgate harus menyadari kalau Maguire hanya menghambat tim Inggris yang dihiasi banyak pemain muda berbakat. Inggris sebenarnya punya segala hal yang diperlukan untuk jadi juara Euro 2024 nanti. Pikirkan saja, skuad Three Lions punya banyak pemain hebat di segala lini. Masalahnya hanya Southgate terlalu percaya dengan Maguire. Di beberapa waktu belakang, Maguire memang pantas dipercaya. Bek Manchester United itu telah mencatatkan 58 caps untuk negaranya hingga saat ini. Ia juga telah mencetak 7 gol dan tampil bagus di turnamen-turnamen besar. Tapi itu sudah jadi masa lalu. Usia Maguire kini sudah memasuki kepala 3. Tapi bukan hanya itu, fakta ia jarang bermain di level klub membuatnya jadi pemain yang karatan. Maguire menghabiskan sebagian besar waktunya musim kemarin sebagai pemain cadangan. Di musim ini saja Maguire baru bermain 23 menit untuk United. Erik ten Hag sudah tidak percaya dengan kualitas Maguire sebagai bek tengah. Lalu mengapa Southgate masih tetap percaya dengan Maguire? Inggris juga tidak kekurangan bek tengah. Contohnya Fikayo Tomori yang tampil sangat baik bersama AC Milan. Umurnya masih 25 tahun dan ia mampu membawa Milan sampai ke semifinal Liga Champions musim kemarin. Southgate bukanlah orang yang tak mau melakukan perubahan. Buktinya di laga ini ia mempercayakan Aaron Ramsdale sebagai starter.
Kita tahu sama seperti Maguire, Jordan Pickford adalah penjaga gawang andalan dan kesayangan Southgate. Tapi tentu saja Ramsdale bisa dibilang lebih baik daripada Pickford. Itu jika dilihat dari performa mereka di masing-masing klub musim kemarin. Dan sebagai imbalannya, di pertandingan ini Southgate memberikan caps keempat Ramsdale untuk Inggris. Sebenarnya itu jadi malam yang nyaman untuk Ramsdale. Ia tidak terlalu banyak bekerja di bawah Mistar, sampai Maguire melakukan prank dengan gol bunuh diri. Tapi secara keseluruhan Ramsdale bisa tampil baik dengan umpan-umpannya. Sudah semestinya Ramsdale jadi penjaga gawang nomor 1 di Inggris menggantikan Pickford.